Batam dan perairan Kepulauan Riau itu hanya sejengkal dari tetangga. Jaraknya begitu dekat, sampai-sampai gertakan mesin jet tempur atau deru kapal patroli di sana bisa terdengar jelas dari teras rumah kita. Tapi jangan salah, hari ini ancaman terbesar yang merayap di perbatasan bukan cuma soal provokasi kapal asing atau jet tempur yang sengaja lalu lalang menyenggol batas wilayah. Ada strategi yang jauh lebih halus, jauh lebih licik, dan dampaknya 100 kali lebih destruktif daripada lemparan rudal jelajah. Beberapa waktu lalu, di perairan Kepulauan Riau, halaman depan rumah kita sendiri, terjadi aksi kejar-kejaran berkecepatan tinggi. Unsur TNI Angkatan Laut lewat KRI Kerambit 627 berkolaborasi tebal dengan BNN dan kepolisian, sukses mencegat dan menggulung sebuah kapal penyelundup. Hasilnya, paket kelas kakap bernilai 4,55 triliun rupiah berhasil diamankan sebelum sempat menyusup ke urat nadi bangsa ini. Sekali sikat, 6,5 juta jiwa generasi muda Indonesia diselamatkan dari kehancuran otak dan mental. Nilai yang fantastis? Jelas. Apakah ini bisnis murni narkotika? Atau ada tangan negara lain yang ingin lempar batu sembunyi tangan demi menghancurkan generasi muda Indonesia? Kriminal atau perang asimetris? Mari kita bedah secara dingin dan objektif. KRI Kerambit bukan kapal ronda ecek-ecek. Ini adalah kapal cepat rudal buatan dalam negeri yang dirancang untuk pertempuran permukaan laut yang presisi dan mematikan. Ketika kapal tempur bersenjata lengkap harus dikerahkan bersama institusi penegak hukum untuk memburu satu unit kapal pembawa paket, itu pertanda jelas. Skala ancamannya sudah berada di level strategis. Uang 4,55 triliun rupiah dalam bentuk barang haram itu bukan milik pengedar kelas teri yang jualan di gang sempit. Ini adalah kapitalisasi raksasa. Operasi logistik tingkat tinggi dengan jaringan rapi yang memanfaatkan celah lalu lintas maritim terpadat di dunia. Di dunia militer dan analisis geopolitik, fenomena ini punya nama yang sangat jelas, asymmetric warfare alias perang asimetris. Selama ini, publik seringkali membayangkan perang itu identik dengan konvoi tank, dentuman artileri, atau perang media sosial. Padahal, cara paling efektif untuk melumpuhkan suatu negara tanpa perlu mengeluarkan satu butir peluru pun adalah dengan merusak kualitas populasi mudanya. Lumpuhkan pola pikirnya, hancurkan daya kritisnya, dan kikis mentalitas bertahannya. Begitu generasi mudanya teler dan ketergantungan, negara itu akan runtuh dengan sendirinya dari dalam, tanpa perlu diserang, tanpa perlu diinvasi. Narkoagen dan permainan di balik layar. Pertanyaannya sederhana, apakah operasi raksasa bernilai triliunan ini murni bergerak atas dasar motif ekonomi para sindikat? Di atas kertas, jawabannya mungkin ya, keuntungan finansial. Tapi dalam catur geopolitik, sindikat kejahatan terorganisir seringkali hanyalah proksi, perpanjangan tangan atau pawn yang dimanfaatkan oleh aktor negara maupun non-negara untuk melemahkan pesaingnya. Sejarah dunia sudah memberi kita pelajaran berharga lewat Perang Candu pada abad ke-19. Bagaimana sebuah imperium besar bisa dibuat berlutut dan kehilangan kedaulatannya hanya karena pasokan candu disusupkan secara masif ke dalam negerinya. Logikanya masih sama persis hingga hari ini, cuma kemasannya saja yang diperbarui. Jika sebuah kekuatan pesaing ingin memastikan Indonesia tidak pernah mencapai potensi maksimalnya sebagai raksasa ekonomi dan militer baru di kawasan, mereka tidak akan mengirim armada tempur untuk memicu perang terbuka. Risiko politiknya terlalu mahal. Cara yang jauh lebih elegan dan murah, biarkan bertonton zat perusak saraf ini membanjiri pasar domestik. Biarkan generasi produktif kita sibuk bertarung melawan kecanduan, sementara mereka melaju pesat di depan. Ketika Anda melihat tonase narkotika yang makin hari makin tidak masuk akal masuk lewat jalur laut kita, sadarilah bahwa ini bukan sekadar urusan hukum. Ini adalah penyelusupan taktis yang dirancang untuk menggerogoti ketahanan nasional dari akar terbawah. Respons taktis dan tantangan maritim kita. Sinergi antara TNI, Angkatan Laut melalui KRI Kerambit, BNN, dan Polri dalam penangkapan ini patut diapresiasi tinggi. Kecepatan reaksi dan presisi intelijen di lapangan berhasil menggagalkan potensi bencana sosial bernilai triliunan rupiah. Namun, sebagai saluran yang selalu melihat dari sudut pandang analisis kritis, kita tidak boleh cepat berpuas diri. Garis pantai Indonesia adalah salah satu yang terpanjang di dunia. Kepulauan Riau, Selat Malaka, dan wilayah Alki adalah jalur tol maritim internasional di mana ribuan kapal lalu lalang setiap harinya. Menjaga wilayah seluas ini dari infiltrasi barang haram butuh lebih dari sekadar keberhasilan satu atau dua operasi pencegatan. Ini menuntut, pertama,
penguatan interoperabilitas intelijen, integrasi data radar laut, pengawasan satelit, dan intelijen manusia secara real-time antara TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, BNN, dan kepolisian. Kedua, ketersediaan unsur patroli cepat. Kapal-kapal seperti KCR-60M yang memiliki kecepatan tinggi dan daya temur memadai harus terus disiagakan di titik-titik rawan infiltrasi. Dan yang ketiga, ketegasan hukum tanpa kompromi. Perlakuan terhadap penyelundup narkotika skala raksasa harus disetarakan dengan pelaku kejahatan terhadap keamanan negara. Karena pada hakikatnya, membiarkan bertonton barang ini lolos sama saja dengan membiarkan musuh menembakkan rudal ke pusat pendidikan dan pemukiman warga kita. Bedanya, yang satu menghancurkan bangunan fisik, yang satu lagi menghancurkan masa depan bangsa secara perlahan. Keberhasilan penangkapan bernilai 4,55 triliun rupiah oleh KRI Kerambit dan tim gabungan adalah pesan tegas kepada siapapun yang bermain di balik layar. Perairan Indonesia bukan tempat yang aman untuk bermain-main dengan kedaulatan bangsa. Ancaman hari ini telah bergeser. Wajah perang tidak lagi selalu berwujud seragam militer atau dokumen deklarasi resmi. Kadang, ia datang dalam bentuk kontainer lunak, dikemas rapi, dan diangkut oleh kapal-kapal yang mencoba memanfaatkan kelengahan di halaman rumah kita. Menjaga Indonesia bukan cuma tugas prajurit di atas kapal perang dengan rudal siap tembak. Menjaga Indonesia adalah memastikan bahwa otak, mental, dan daya juang generasi muda kita tetap bersih, tajam, dan siap menghadapi persaingan dunia. Kalau menurut Anda, apakah hukuman yang ada saat ini sudah cukup membuat jera para aktor di balik perang asimetris ini? Ataukah kita perlu menerapkan standar keamanan tempur penuh untuk menghadapi sindikat narkoba kelas kakap? Tulis analisis dan pandangan kritis Anda di kolom komentar.